Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Supriyadi matta'anallah bituli hayatihi, Ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar beserta seluruh staf dan jajarannya, para guru, para tokoh, hadirin hadirat jamaah Taklim Duha Masjid Jami Al-Fajar, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir setelah beberapa saat kita rehat dalam rangka fokus untuk ibadah di bulan Ramadan. Meskipun hari ini sudah Syawal berlalu, sudah agak lumayan jauh, tetapi karena hari ini adalah pertemuan pertama saya dengan Bapak Ibu pasca Idul Fitri, maka izinkan saya untuk mengucapkan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, wa kullu amin wa antum bi khair. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan beserta seluruh rangkaiannya Allah terima, doa-doa kita Allah ijabah, dan masalah-masalah kita Allah selesaikan. Dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan menjadi energi untuk mengarungi kehidupan hari ini dan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita kaji kitab Tafsir Ibnu Katsir, kitab yang ditulis oleh Imam Abi Fida Muhammad ibni Katsir, sampai halaman 12 kalau kitab versi saya ini. Karena beda-beda penerbit, kadang halamannya berbeda. Kitab saya ini terbitan DKI atau Darul Kutub Ilmiah, halaman 12. Masih membahas dzikru ma warada fi fadlil Fatihah, membahas tentang keutamaan-keutamaan atau dalil-dalil yang berkaitan dengan keutamaan surah Al-Fatihah. Kita sudah sampai pada baris baris 5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'du. Haddatsana Affanu haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim
Haddatsana Al-Ala'u ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, yang dimaksud adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sering saya sampaikan kalau ada hadis yang tulisannya rawahu Ahmad, berarti yang dimaksud adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal atau Imam Hambali. Beliau itu konsennya luar biasa di bidang fikih. Beliau adalah menjadi salah satu mujtahid atau imam madhab, dan di hadis pun demikian. Ini yang berkata Imam Ahmad, haddatsana, telah menceritakan kepadaku hadis, Affanu, yaitu seseorang yang bernama Affan. Affan berkata, haddatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim. Aku mendapatkan hadis atau telah menceritakan kepadaku hadis, yaitu Abdurrahman ibnu Ibrahim. Abdurrahman ibnu Ibrahim berkata, haddatsana Al-Ala'u ibnu Abdurrahmani, telah menceritakan kepadaku hadis, yaitu Al-Alla bin Abdurrahman. Al-Alla bin Abdurrahman an abihi, dia dapat hadis dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ayah dari Abdurrahman tadi, ayah Al-Alla bin Abdurrahman itu dapat hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, Imam Ahmad dalam konteks ini disebutnya rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Dari Imam Ahmad sampai ke Rasulullah itu disebutnya sanad atau jalan hadis. Ya, sanad hadis, atau dalam poin atau persen per persennya itu disebutnya rijalul hadis. Artinya para tokoh, para pakar yang menjadi jalur hadis. Qala, nah Abu Hurairah mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi itu namanya matan. Ya, matan hadis. Nah, matan hadisnya ini cerita, ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'bin. Rasulullah keluar menjumpai Ubay bin Ka'ab. Wa huwa, adapun Ubay bin Ka'ab itu yusolli, sedang sholat. Yusolli fi'il mudhari' artinya sedang, ya, yusolli sedang dan akan, tapi ini sedang. Ubay bin Ka'ab dijumpai Rasulullah sementara Ubay bin Ka'ab sedang sholat. Faqala, maka Rasulullah memanggilnya, ya Ubay, wahai Ubay. Faltafat, kemudian Ubay bin Ka'ab ini tetap. Faltafat itu artinya berpaling, tapi maksudnya tidak mengindahkan panggilan Rasulullah. Tsumma lam yujibhu, kemudian tidak menjawab panggilan Ubay bin Ka'ab hu kepada Rasul. Tsumma qala, kemudian Rasulullah kembali memanggil Ubay, gitu kalau bahasa kita, ya, Ubay. Setelah dipanggil itu fakhaffafa, maka kemudian meringankan, ya, Ubay meringankan sholatnya. Tsumma insorofa, setelah diringankan, Ubay bin Ka'ab ini menuju
ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholat diringankan itu Bapak Ibu dipercepat. Ya, sholatnya dipercepat. Tapi sholat dipercepat itu sedikit nih saya jelaskan, sholat dipercepat itu boleh tapi dengan ketentuan-ketentuan khusus. Ya. Ketentuan pertama, tidak boleh syarat rukunnya berkurang. Ya. Jadi boleh dipercepat, pertama Fatihahnya jangan jadi kurban. Fatihahnya dicepat sampai bacaannya enggak jelas, panjang pendeknya enggak jelas, makhrajnya berantakan, tidak boleh. Nah, di mana yang boleh? Yang sunnah-sunnah enggak usah dijalanin. Ini cara untuk mempercepat sholat kalau darurat. Boleh apa tidak? Kalau pertanyaannya boleh, boleh. Iya. Tapi jangan ditanya lebih baik apa tidak. Jangan tanya afdal apa tidak. Jelas tidak lebih baik. Tapi kalau darurat bisa jadi ya berubah. Misalnya sholat duhur, boleh tahiyat awal ditinggalkan. Ya. Loh kok begitu? Iya. Kenapa? Karena tahiyat awal itu kedudukannya adalah sunnah, meskipun kategorinya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan baik sengaja maupun karena lupa, disunahkan sujud sahwi. Ya. Dibanding dengan merusak Fatihah gara-gara bacanya dipercepat, itu lebih selamat nggak usah pakai tahiyat awal. Begitu. Ya, itu salah satunya. Terus kemudian yang misalnya bacaannya disunahkan 3 kali jadi cuman sekali. Bahkan ya kalau kita tarawih ya, yang dilakukan oleh imam tidak jarang hanya gerakannya, karena bacaannya kayak subhana rabbiyal azim, itu jumhur ulama mengatakan itu kategorinya sunnah. Apakah harus ditinggalkan? Tidak. Kalau tidak darurat harus dilakukan. Kenapa? Karena kita kehilangan pahala sunnah kalau tidak dilakukan. Tapi darurat untuk meringankan sholat, ya, kayak Ubay bin Ka'ab ini, ya, itu boleh dengan catatan tidak merusak syarat rukunnya, gitu. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini di belakang boleh dicatat dulu. Saya tidak pengen panjang lebar di situ. Hanya bahwa Ubay bin Ka'ab ini meringankan sholatnya, ya. Kemudian baru menjumpai Rasulullah. Faqala, berkata Ubay bin Ka'ab atau menyapa, assalamu alayka ay Rasulillah. Assalamu alayka, semoga selamat sejahtera senantiasa untukmu, wahai Rasulillah. Qala, menjawab Rasulullah, wa alaikassalam. Demikian pula wahai Ubay bin Ka'ab, semoga selamat dan sejahtera senantiasa untukmu. Rasul melanjutkan pertanyaan, mana'aka? Ma bermula apa gerangan sesuatu mana'aka yang telah menghalangimu wahai Ubay bin Ka'ab? Ai Ubay, idh da'autuka, ya, ketika aku memanggilmu, ya, tidak segera, ya, idh da'autuka antujibani, ketika aku memanggilmu dan aku berharap untuk segera engkau penuhi panggilanku, tapi engkau abaikan. Apa gerangan sesuatu wahai Ubay yang menghalangi untuk segera memenuhi panggilanku? Qala, Ubay bin Ka'ab menjawab, ya. Qala, ay Rasulillah, inni kuntu fis shalah. Ya Rasul, ini sesungguhnya aku, kuntu ada aku, itu fis sholati, dalam keadaan sholat ya Rasul. Ya Rasul, aku sedang sholat. Hal itu yang menjadikan aku untuk tidak segera memenuhi panggilanmu. Gitu.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya. Aulasta tajida fima auhallahu ta'ala ila istajibullaha walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Aulasta tidakkah, ya, engkau wahai Ubay bin Ka'ab tajidu itu menemukan, ya, fima di dalam Al-Quran atau di dalam ayat auha yang telah mewahyukan Allah Ta'ala ilayya kepadaku, bentuknya adalah istajibullaha walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai Ubay, apakah engkau belum pernah menemukan ayat, ya, yang menjelaskan kalau engkau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya segera dipenuhi? Ya. Istajibu, ya, segeralah penuhi Allah kepada Allah walir rasuli, dan segeralah penuhi kepada Rasulnya idza da'a, ketika memanggil Allah dan Rasulnya kum kepada kalian, lima sebab, ya, lima sebab alasan yuhyikum, yang telah memberikan kehidupan kepadamu. Surat Al-Anfal ayat 24. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, ya, wahai Ubay, kenapa engkau tidak segera penuhi panggilanku? Ubay menjawab, saya sedang sholat ya Rasul. Kemudian Rasul menyampaikan, tidakkah engkau telah menemukan ayat bahwa kalau Allah dan Rasulnya memanggil untuk segera dipenuhi? Begitu. Qala, menjawab Ubay bin Ka'ab, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. La a'udu, aku berjanji ya Rasul, tidak akan pernah mengulangi kembali. Gitu. Qala, Rasulullah melanjutkan, atuhibbu an u'allimaka, maukah engkau wahai Ubay bin Ka'ab, an u'allimaka, kalau aku ajarkan kepadamu suratan, satu surat, ya, lam tanzil, di mana surat itu belum pernah sekalipun turun, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wala fil Injili, dan tidak pula turun di dalam kitab Injil, wala fiz Zaburi, dan tidak pula pernah diturunkan di kitab Zabur, wala fil Furqani, dan tidak pula diturunkan di dalam Al-Quran, mithlaha, yang sekelas, yang seumpama, yang serupa surat itu. Qultu na'am, Ubay bin Ka'ab menjawab, iya, saya mau ya Rasul, saya suka. Kalau pertanyaannya itu atuhibbu, sukakah engkau, aslinya begitu. Sukakah engkau wahai Ubay kalau aku ajarkan satu surat yang belum pernah ada sebelumnya di berbagai kitab, bahkan di Al-Quran pun satu-satunya. Begitu. Naam, ay Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku itu la arju, tidak berharap Allah akhruja, untuk tidak aku keluar, untuk aku tidak keluar hadzal baba, pada pintu ini, ya, hatta tu'allimaha, ya. Saya berharap saya tidak akan keluar, ya, dari pintu ini. Jadi ini di masjid sebelum aku mengajarkan itu surat. Qala fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Ubay bin Ka'ab menyampaikan, fa akhadha, kemudian memegang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi terhadap tanganku. Setelah tanganku dipegang yuhadditsuni, kemudian menyampaikan Rasul ni kepadaku. Ya. Wa ana atabta'u. Ya, sedangkan aku, bahasa kita deg-degan. Ya, deg-degan. Ya. Makhofatan, ya, makhofatan karena takut, ya, ayyablugo untuk sampai qabla ayyaqdiya al hadis, ya, ayyablugo untuk sampai qabla ayyaqdi sebelum sempurna al hadis satu perbincangan. Falamma danauna, maka ketika mendekati na kepadaku minal babi dari pintu, kultu, Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah, atau bisa disebut ai ini sebutnya litafsil, boleh dibaca Rasulullah, tafsil dari kultu, gitu, atau Rasulullah dengan mentakdirkan nida. Ya, Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya, Masuratu allati wa'atani, ma bermula apa, atau masuratu bermula surat apa ya Rasul, allati yang, wa'atani yang engkau janjikan untuk engkau berikan kepadaku. Qala, Rasulullah menjawab, ma taqra'u fis sholati, yang aku maksud wahai Ubay bin Ka'ab, ma itu surat, takra'u yang engkau baca, fis sholati di dalam sholat. Qala faqara'tu alaihi ummal Qur'an. Ubay berkata, faqara'tu maka kemudian aku baca alaihi di hadapan Nabi, ummal Qur'ani, ummul Qur'an atau surah Al-Fatihah. Setelah Ubay bin Ka'ab membaca di depan Rasulullah, Rasulullah menyampaikan qala, walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi berada di genggamannya. Artinya ini bahasa gampangnya demi Allah, begitu. Rasulullah dalam banyak hadis banyak melakukan sumpah dengan begitu, walladzi nafsi biyadihi. Iya. Ma anzalallahu fit Taurati, ma anzala tidak pernah menurunkan Allah fit Taurati di dalam kitab Taurat, wala fil Injili dan tidak pula pernah menurunkan Allah di dalam kitab Injil, wala fiz Zaburi dan tidak pula menurunkan Allah surat itu di dalam kitab Zabur, wala fil Furqani dan tidak pula di dalam kitab Al-Qur'an, mithlaha seumpama surah Al-Fatihah. Innaha sesungguhnya surah Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Warawahu dan meriwayatkan hu pada hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Kutaibata dari jalur Kutaibah, anid Darawir dari anid Darawirdi, anil Aulai an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fadzakarahu wa indahu innaha minas sab'il mathani. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan penjelasan seputar apa yang tadi sudah kita baca, inti dari apa yang kita baca ini adalah menjelaskan